Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Miftahul Arifin dari kelas TD. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat kontemporer postmodernisme. Di sini kita akan membahas singkat bagaimana cara berpikir manusia berubah. Jika dulu semua harus logis dan objektif, sekarang di era kontemporer, kita diajak untuk lebih menghargai keberagaman sudut pandang dan konteks budaya. Mengapa ini relevan untuk kita di teknik informatika? Karena di era digital sekarang, kebenaran tidak lagi tunggal, melainkan sangat bergantung pada cara kita menafsirkan informasi. Langsung saja, mari kita masuk ke latar belakang. Perkembangan filsafat selalu mengikuti dinamika peradaban manusia. Jika dulu pada era modern manusia sangat mendewakan akal dan rasio sebagai sumber tunggal kebenaran, seiring berjalannya waktu, kita sadar bahwa rasionalitas punya keterbatasan. Ada sisi kemanusiaan, budaya, dan subjektivitas yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dingin. Inilah yang melahirkan pergeseran arah pemikiran kita. Rumusan masalah. Dalam presentasi ini, ada 4 poin utama yang akan kita jawab. Pertama, definisi filsafat kontemporer. Kedua, karakteristik postmodernisme. Ketiga, bagaimana hubungan dan perbedaan keduanya? Dan terakhir, apa relevansinya bagi kehidupan sosial budaya kita sekarang? Definisi filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah aliran yang berkembang dari abad ke-20 hingga hari ini. Berbeda dengan filsafat modern yang kaku mencari kebenaran absolut, filsafat kontemporer lebih menekankan pada pemahaman yang kontekstual dan plural. Ia hadir sebagai wadah bagi berbagai pemikiran baru seperti eksistensialisme dan hermeneutika. Ciri-ciri filsafat kontemporer. Ada 3 ciri khas utama di sini. Penolakan kebenaran tunggal. Kebenaran dianggap relatif dan tergantung pada pengalaman masing-masing. Interdisipliner. Filsafat kini berdialog dengan ilmu sosial, seni, hingga teknologi. Fokus pada bahasa. Bahasa dianggap sebagai medium utama yang membentuk realitas sosial kita. Memahami postmodernism. Lalu, apa itu postmodernisme? Ini adalah paradigma yang muncul sebagai kritik keras terhadap modernitas. Postmodernisme menolak klaim bahwa ilmu pengetahuan dan rasio bisa menemukan kebenaran absolut. Bagi para pemikirnya, kebenaran itu selalu terikat pada konteks sosial dan budaya tertentu. Faktor sejarah postmodernisme. Mengapa postmodernisme lahir? Sejarah mencatat kekecewaan besar pasca Perang Dunia Kedua. Kemajuan teknologi yang diagungkan era modern ternyata malah digunakan untuk perang, penindasan, dan rezim totaliter. Hal ini memicu gerakan intelektual untuk menggugat dasar-dasar pemikiran modern yang dianggap terlalu mementingkan efisiensi daripada nilai kemanusiaan. Tokoh kunci gagasan. Kita mengenal beberapa tokoh besar. Jean-François Lyotard. Beliau terkenal dengan penolakannya terhadap metanarasi atau cerita besar yang ingin menjelaskan seluruh realitas. Michel Foucault menyoroti bagaimana pengetahuan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Hubungan perbedaan. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya kontemporer dan postmodernisme? Sederhananya, filsafat kontemporer adalah payung besar yang menaungi banyak aliran sejak abad ke-20. Sedangkan postmodernisme adalah salah satu arus paling tajam di dalamnya yang fokus mengkritik modernitas. Relevansi dalam iptek budaya. Di dunia nyata, postmodernisme sangat relevan. Sains, kita jadi sadar bahwa pengetahuan tidak pernah netral sepenuhnya dari kepentingan politik atau ideologi. Budaya, media digital kini menciptakan hiperrealitas, di mana batas antara fakta dan fiksi seringkali kabur. Relevansi sosial pendidikan. Dalam pendidikan, semangat postmodernisme mendorong pembelajaran yang dialogis dan menghargai perbedaan pendapat siswa. Di masyarakat, ia mengajarkan toleransi dan inklusivitas, karena setiap pandangan dianggap berharga dalam konteksnya masing-masing. Penutup. Sebagai kesimpulan, filsafat kontemporer dan postmodernisme menyadarkan kita bahwa kebenaran tidaklah tunggal. Melalui keterbukaan dan kritik,
kita bisa membangun masyarakat yang lebih demokratis di tengah dunia yang kompleks ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.